Fans Oman sombong mau bantai Indonesia di SUGBK, fans Garuda murka, siap balas dengan kekalahan memalukan. Dunia sepak bola Asia memanas jelang laga FIFA Matchday Juni tahun 2026, pertarungan antara Timnas Indonesia vs Oman yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno kini bukan lagi sekadar pertandingan biasa, ini sudah berubah menjadi perang harga diri. Semua bermula dari komentar kontroversial yang datang dari netizen Oman di media sosial. Dalam unggahan akun @simbol, seorang pengguna bernama @sir_amazing33 dengan berani melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan Indonesia. Pertandingan yang mudah buat kami akan mengalahkan orang Indonesia dengan sangat telak di kandang mereka sendiri. Kalimat itu langsung viral dan menyulut emosi besar fans Garuda. Tak butuh waktu lama, ribuan bahkan puluhan ribu supporter Indonesia menyerbu kolom komentar, membalas dengan nada panas penuh perlawanan. Bagi fans Garuda, ini bukan sekadar ejekan biasa, ini adalah bentuk penghinaan terhadap perkembangan Timnas Indonesia yang selama ini terus berjuang bangkit. Komentar demi komentar bermunculan, datang saja ke SUGBK, kami tunggu. Kami tidak lagi seperti dulu, siap-siap pulang dengan kepala tertunduk. Atmosfer panas ini bahkan mulai merembet ke berbagai platform media sosial lainnya. Tagar dukungan untuk Timnas Indonesia menggema, menunjukkan satu hal, rakyat Indonesia bersatu. Tak bisa dipungkiri, secara statistik Oman memang sedikit unggul. Dari 6 pertemuan, Indonesia hanya meraih 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan. Lebih menyakitkan lagi, dalam era modern sejak tahun 2000-an, Timnas Indonesia belum pernah menang dari Oman. Bahkan, 2 kekalahan terjadi di kandang sendiri, sebuah fakta yang kini dijadikan senjata oleh fans Oman untuk meremehkan kekuatan Indonesia. Namun, fans Garuda punya satu jawaban tegas, masa lalu sudah berakhir, Garuda 2026 bukan Garuda lama. Kini, Timnas Indonesia hadir dengan wajah baru, lebih kuat, lebih cepat, dan jauh lebih berkelas. Di bawah arahan pelatih John Hertman, skuad Garuda dipenuhi pemain-pemain yang merumput di Eropa dan memiliki pengalaman kompetitif tinggi. Nama-nama seperti Jay Izes yang kokoh di lini belakang, Kevin Dix dengan fleksibilitasnya, hingga Kelvin Verdong yang agresif dari sisi sayap, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Prestasi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga menjadi penegasan bahwa Indonesia kini berada di level kompetitif yang sama dengan Oman. Fans Garuda tidak tinggal diam, mereka sudah menyiapkan satu senjata yang tidak dimiliki Oman, dukungan tanpa batas. Puluhan ribu supporter dipastikan akan memadati stadion, chant menggema tanpa henti, koreografi raksasa, hingga tekanan mental akan menjadi mimpi buruk bagi tim tamu. Ini bukan kandang biasa, ini SUGBK, siapapun yang datang harus siap mental, tulis seorang fans yang viral. Atmosfer SUGBK dikenal sebagai salah satu yang paling intimidatif di Asia, dan kali ini, Oman akan merasakannya secara langsung. Fans Garuda kini punya satu mimpi besar, membalik semua ejekan menjadi kenyataan pahit bagi Oman. Bayangkan momen ini, Oman datang dengan penuh percaya diri, fans mereka yakin akan menang mudah, namun di lapangan, Timnas Indonesia tampil beringas sejak menit pertama. Tekanan tanpa henti, serangan cepat, dan dukungan penuh dari tribun membuat Oman kehilangan arah. Gol demi gol tercipta, dan akhirnya, yang terjadi bukan kemenangan Oman, melainkan kekalahan telak yang memalukan. Fans Oman yang sebelumnya lantang, kini hanya bisa terdiam, harapan berubah jadi kekecewaan, kepercayaan diri berubah jadi rasa malu. Inilah yang ingin dibuktikan oleh fans Garuda bahwa Indonesia bukan lagi tim lemah, bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di Asia. Silakan datang dengan rasa percaya diri, tapi ingat, SUGBK bukan tempat untuk sesumbar. Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2026, hari pembuktian, apakah Oman akan membuktikan omongan mereka, atau justru menjadi korban kebangkitan Garuda? Satu hal yang pasti, fans Garuda sudah siap, dan ketika stadion bergemuruh, tidak ada ampun untuk yang meremehkan Indonesia. Dan saat peluit panjang bergema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, semuanya akan terjawab.
Apakah Oman benar dengan kesombongannya, atau justru tumbang dalam tekanan ribuan suara Garuda? Karena satu hal pasti, Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Yang jelas, ini bukan sekadar laga, ini pembuktian, dan jika Garuda terbang tinggi malam itu, maka dunia akan tahu, Indonesia telah bangkit. Strategi rahasia timnas terbongkar jelang Piala AFF. Ini alasan Rido, Beckham dan Jordi amat menghilang dari TC, ternyata sudah dikunci Hertman. Dunia sepak bola Indonesia kembali dibuat panas oleh keputusan mengejutkan dari pelatih John Hertman. Jelang Piala AFF 2026, sejumlah nama besar seperti Rizky Ridho, Beckham Putra, hingga Jordi Amat justru tak masuk daftar training center, TC, yang digelar di Jakarta pada 26 sampai 30 Mei tahun 2026. Keputusan ini sontak memicu gelombang spekulasi panas. Banyak yang mengira para pemain tersebut tersingkir dari skuad Garuda. Namun fakta sebenarnya justru jauh lebih mengejutkan dan membuat publik tersadar. Ini bukan pencoretan, ini adalah bagian dari strategi besar. Menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan, absennya nama-nama besar tersebut justru karena mereka sudah dipastikan masuk skuad utama timnas Indonesia tanpa perlu mengikuti seleksi ulang. Performa gemilang di ajang FIFA Series 2026 menjadi alasan utama. Hertman disebut sangat puas dengan kontribusi para pemain inti, sehingga tak perlu lagi melihat mereka dalam TC singkat tersebut. Nama-nama seperti Doni Tri Pamungkas, Eliano Reijenders, Rizky Ridho, Beckham Putra telah dianggap sebagai tulang punggung tim yang tak tergantikan untuk menghadapi turnamen besar mendatang. Ini menjadi sinyal kuat bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memiliki kerangka skuad inti yang benar-benar solid dan konsisten. Lalu untuk apa TC ini digelar? Jawabannya sederhana tapi krusial. Mencari pelapis terbaik dan memperkuat kedalaman tim. Nama-nama yang dipanggil seperti Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, hingga Mark Klok akan diuji secara maksimal. Mereka bukan sekadar pelengkap, tapi kandidat penting untuk mengisi rotasi skuad dalam jadwal padat seperti Piala AFF. Strategi ini menunjukkan bahwa Hertman tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga membangun kedalaman skuad yang siap tempur di semua situasi. Satu nama yang cukup menyita perhatian adalah Tom Haye. Banyak yang bertanya, mengapa ia justru dipanggil ke TC? Jawabannya terletak pada absennya ia di laga sebelumnya akibat sanksi. Hertman ingin memastikan langsung kondisi fisik, sentuhan bola, hingga adaptasi taktik sang gelandang sebelum benar-benar mengandalkannya di turnamen besar. Dengan pengalaman Eropa yang dimiliki, Tom Haye diproyeksikan menjadi motor permainan timnas Indonesia saat Piala AFF nanti. Setelah TC, ujian sebenarnya langsung menanti. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Oman dalam laga panas FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni tahun 2026. Laga ini diprediksi akan menjadi tolok ukur kekuatan Garuda sebelum terjun ke turnamen resmi. Dukungan puluhan ribu supporter di GBK diyakini akan menjadi energi tambahan bagi skuad Merah Putih. Lebih dari sekadar uji coba, pertandingan ini adalah ajang pembuktian strategi Hertman. Kesempatan pemain pelapis menunjukkan kualitas. Sinyal kekuatan Indonesia ke Asia Tenggara. Keputusan tak memanggil pemain inti ternyata bukan kesalahan, melainkan langkah berani dan penuh perhitungan. Hertman sudah mengunci kerangka utama timnas TC difokuskan untuk memperkuat kedalaman tim. Kombinasi pemain inti dan pelapis siap jadi senjata mematikan. Kini, satu hal yang pasti, timnas Indonesia tidak lagi sekadar tim berkembang, mereka adalah kekuatan yang siap mengguncang Asia Tenggara di Piala AFF 2026. Dan jika strategi ini berjalan sempurna, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi dan menciptakan sejarah baru yang mengguncang dunia. Keputusan yang diambil oleh John Hertman dan tim pelatihnya dalam menyusun rencana persiapan menjelang Piala AFF 2026 ini sesungguhnya bukan sekadar kebijakan teknis belaka, melainkan sebuah perubahan pola pikir yang mendasar dalam cara mengelola dan membangun kekuatan tim nasional. Selama bertahun-tahun,
Kita seringkali terbiasa melihat pola di mana hampir semua pemain yang dianggap berpotensi dipanggil ke setiap tahap persiapan, seolah-olah setiap kesempatan berkumpul adalah ajang pembuktian yang harus diikuti oleh siapapun yang ingin mendapatkan tempat. Namun, dengan memisahkan peran antara kelompok pemain inti dan kelompok yang sedang diuji, Hartman telah membuktikan bahwa ada cara lain yang lebih terstruktur, lebih terukur, dan jauh lebih cermat dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Menyinggung kembali tentang para pemain yang tidak dipanggil ke latihan pusat kali ini, seperti Rizky Ridho, Beckham Putra, Jordi Amat, dan nama-nama lainnya yang telah disebutkan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kepercayaan yang diberikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kepercayaan itu dibangun di atas fondasi kinerja yang konsisten, dedikasi yang tidak pernah diragukan, dan kontribusi nyata yang telah mereka berikan saat membela negara. Keberhasilan mereka tampil menonjol dalam ajang FIFA Series 2026 bukan hanya menjadi catatan statistik di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa mereka telah mampu beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan, mampu bekerja sama sebagai satu kesatuan tim, dan mampu memberikan hasil yang diharapkan dalam situasi-situasi yang menuntut. Dalam dunia olahraga tingkat tinggi, memiliki sekelompok pemain yang sudah terbukti kualitas dan kestabilan permainannya adalah aset yang sangat berharga, dan Hartman tampaknya telah menyadari betul nilai dari aset ini. Dengan membebaskan mereka dari kewajiban mengikuti latihan pusat yang bersifat penyaringan, pelatih kepala ini sebenarnya sedang memberikan ruang bagi mereka untuk memulihkan kondisi fisik dan mental, menjaga ritme permainan yang sudah terbentuk, dan tetap fokus pada tugas utama yang akan mereka emban nanti. Ini adalah bentuk penghargaan sekaligus bentuk perencanaan yang matang, di mana kekuatan yang sudah ada dijaga dan dirawat agar tidak menurun kualitasnya. Di sisi lain, tujuan utama dari penyelenggaraan latihan pusat ini yang ditujukan untuk mencari dan memantau calon pemain pelapis juga memiliki makna yang sangat besar. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa kekuatan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kesebelasan utama yang diturunkan di lapangan, tetapi juga oleh kekuatan seluruh barisan pemain yang tersedia dan siap menggantikan kapan saja dibutuhkan. Di ajang sebesar Piala AFF, di mana pertandingan berlangsung secara beruntun dalam waktu yang relatif singkat, di mana risiko cedera selalu ada, dan di mana tingkat kelelahan fisik bisa menjadi faktor penentu kemenangan, memiliki cadangan yang berkualitas sama pentingnya dengan memiliki pemain inti yang andal. Inilah yang sedang dibangun dan disempurnakan oleh Hartman saat ini. Pemain-pemain yang dipanggil dalam kesempatan ini, seperti Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Mark Klok, dan yang lainnya, mendapatkan kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari perjalanan besar ini. Mereka tidak hadir sekadar untuk melengkapi daftar nama, melainkan untuk bersaing, membuktikan kemampuan, dan meyakinkan tim pelatih bahwa mereka dapat memberikan dampak positif ketika dimainkan. Proses ini juga menjadi bukti bahwa pintu menuju tim nasional tidak pernah tertutup rapat. Kesempatan selalu ada bagi siapa saja yang mampu menunjukkan kualitas, semangat juang, dan kesesuaian dengan gaya permainan yang diinginkan. Kasus Tom Haye menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatian dalam rangkaian peristiwa ini, dan alasan dibalik pemanggilannya justru menunjukkan betapa telitinya tim pelatih dalam memperhatikan setiap aspek yang ada. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman berkiprah di liga-liga Eropa, kemampuan teknis dan visi permainannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, absennya ia dari beberapa pertandingan sebelumnya karena sanksi membuat tim pelatih perlu memastikan kembali segala hal yang berkaitan dengan kondisinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun pemain yang mendapatkan tempat secara cuma-cuma, meskipun mereka memiliki nama besar atau riwayat prestasi yang gemilang. Setiap individu harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi fisik, taktik, maupun kesiapan mental. Langkah ini juga memberikan pesan yang jelas kepada seluruh pemain bahwa dalam tim nasional, semua orang berada pada posisi yang sama dalam hal kewajiban untuk memenuhi syarat dan membuktikan kesiapan diri. Jika nantinya ia benar-benar menjadi penggerak utama permainan seperti yang diharapkan, maka proses yang dilaluinya saat ini akan menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk kesiapannya itu sendiri. Setelah rangkaian kegiatan latihan pusat ini selesai,
perhatian seluruh pencinta sepak bola Indonesia akan tertuju pada laga uji coba melawan Timnas Oman yang akan berlangsung pada tanggal 5 Juni tahun 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini bukan sekadar ajang untuk menguji kemampuan semata, melainkan menjadi cermin dari segala persiapan yang telah dilakukan selama ini. Di lapangan nanti, kita akan melihat bagaimana kombinasi antara pemain inti yang telah dipastikan dan para pemain yang baru saja diuji bekerja sama. Apakah pola permainan yang dirancang dapat berjalan sesuai harapan, dan sejauh mana kekuatan tim ini sudah berkembang jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang juga sedang mempersiapkan diri. Menghadapi tim yang memiliki karakter permainan yang kuat dan terstruktur seperti Oman, pertandingan ini akan menjadi ujian yang berat namun sangat berharga. Hasil yang dicapai di sini nantinya tidak akan menjadi patokan akhir, tetapi akan memberikan gambaran nyata mengenai apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang sudah berjalan dengan baik, dan bagaimana posisi kita dibandingkan dengan lawan-lawan yang akan dihadapi nanti di ajang resmi. Selain itu, kehadiran ribuan bahkan puluhan ribu pendukung di stadion akan menciptakan suasana yang sulit dilupakan, dan dukungan dari masyarakat ini menjadi energi tambahan yang tak ternilai harganya. Suara sorakan dan semangat yang diberikan dari tribun penonton akan menjadi dorongan bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka, sekaligus menjadi pengingat bahwa apa yang mereka lakukan di lapangan adalah kebanggaan bagi seluruh bangsa. Jika kita melihat gambaran secara keseluruhan, semua langkah yang telah dan akan dilakukan ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini sedang berada di jalur yang benar, menuju arah yang lebih terencana dan profesional. Dulu, kita mungkin seringkali merasa bahwa tim nasional kita hanyalah salah satu peserta dalam persaingan, yang hasilnya seringkali sulit diprediksi dan bergantung pada berbagai faktor. Namun kini, dengan adanya kerangka tim yang jelas, dengan perencanaan yang matang, dan dengan pendekatan yang mempertimbangkan baik aspek jangka pendek maupun jangka panjang, posisi kita mulai berubah. Kita tidak lagi hanya hadir untuk ikut serta, tetapi hadir untuk bersaing, untuk menunjukkan kualitas, dan untuk meraih hasil yang membanggakan. Keputusan yang awalnya sempat menimbulkan pertanyaan dan spekulasi ini ternyata adalah bagian dari rencana besar yang disusun dengan penuh perhitungan. Tidak ada yang dilakukan secara kebetulan, tidak ada keputusan yang diambil tanpa alasan yang kuat. Setiap langkah memiliki tujuan, setiap kebijakan memiliki dampak yang ingin dicapai. Kepercayaan yang diberikan kepada para pemain inti adalah bukti bahwa kerja keras mereka dihargai, sementara kesempatan yang diberikan kepada pemain-pemain lain adalah bukti bahwa generasi dan pengembangan bakat tetap menjadi prioritas utama. Keseimbangan antara memelihara kekuatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang baru inilah yang akan membuat tim ini semakin kuat dari waktu ke waktu. Di tangan John Hartman, yang telah dikenal memiliki rekam jejak yang baik dalam membangun tim dan mencapai hasil-hasil yang luar biasa, harapan-harapan besar ini bukan lagi sekadar angan-angan belaka, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan. Menjelang digelarnya Piala AFF 2026, seluruh elemen bangsa kini memiliki alasan untuk bangga dan memiliki alasan untuk terus memberikan dukungan. Apa yang sedang dibangun ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan atau meraih trofi, meskipun hal itu tentu saja menjadi tujuan utama. Lebih dari itu, ini tentang membangun identitas, membangun budaya kerja yang baik, dan membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu bersaing dan tampil setara dengan negara-negara lain dalam bidang olahraga. Sepak bola adalah cermin dari bangsa, dan ketika tim nasional kita tampil disiplin, kompak, dan berjuang habis-habisan, itu mencerminkan karakter dan semangat juang yang juga dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini masih panjang, dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya tentu tidak akan mudah. Tim-tim dari negara lain di kawasan Asia Tenggara juga terus berkembang dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persaingan akan semakin ketat, dan setiap pertandingan akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun, dengan fondasi yang sudah mulai dibangun, dengan rencana yang jelas, dan dengan dukungan yang tak tergoyahkan dari masyarakat, tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Kita mungkin tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di lapangan nanti, namun satu hal yang pasti, tim ini telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka telah memberikan seluruh tenaga dan pikiran mereka, dan mereka akan tampil dengan semangat yang membara untuk membela nama baik bangsa.